Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah jika bahwa hampir separuh dari sampah yang kita buang setiap hari sebenarnya bukan benar-benar sampah? Sisa sayuran, kulit buah, hingga ampas kopi adalah materi organik yang punya kekuatan yang luar biasa. Mengkompos bukan sekedar mengolah sampah, melainkan cara kita mengembalikan hutang kepada alam. Dengan mengelola sisa dapur di rumah, kita mengubah limbah menjadi emas hitam, sebuah nutrisi alam yang mampu menghidupkan tanah, memperkuat tanaman, dan menyimpan karbon di dalam bumi. Tetapi, terkadang saat akan memulai mengkompos, kita urung karena bayangan bau busuk yang menyengat, atau mungkin takut halaman rumah tiba-tiba berubah menjadi pesta bagi lalat, kecoa, hingga tikus. Tenang, kalian tidak sendirian. Kekhawatiran ini sangat manusiawi dan seringkali menjadi penghalang utama bagi banyak orang. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Berikut adalah poin-poin krusial yang harus diperhatikan. Rasio bahan hijau dan coklat. Membuat kompos itu sebenarnya mirip dengan memasak. Jika bumbunya pas, hasilnya lezat. Tapi jika komposisinya asal-asalan, yang kita dapatkan justru tumpukan sampah yang bau dan berair. Rahasia terbesar di balik pupuk organik yang berkualitas terletak pada satu hal sederhana, yaitu rasio bahan hijau dan bahan coklat. Bahan hijau ini meliputi sisa sayuran, kulit buah, potongan rumput segar, hingga ampas kopi. Bahan hijau ini adalah sumber nitrogen. Nitrogen memberikan energi agar bakteri bisa bekerja cepat dan berproduksi. Namun hati-hati, jika terlalu banyak bahan hijau, tumpukan kompos akan menjadi terlalu basah, kurang oksigen, dan akhirnya mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Di sisi lain, kita punya bahan coklat. Ini adalah sumber karbon. Karbon berfungsi sebagai sumber makanan karbohidrat sekaligus memberikan struktur pada kompos. Bahan coklat meliputi daun kering, ranting kecil, kardus bekas, atau serbuk gergaji. Peran utamanya adalah menjaga sirkulasi udara atau aerasi agar oksigen tetap masuk ke dalam tumpukan. Tanpa bahan coklat yang cukup, kompos akan memadat dan proses penguraiannya pun terhenti. Lalu, bagaimana perbandingan yang ideal? Cara termudahnya adalah menggunakan volume. Gunakan 2-4 bagian bahan coklat untuk setiap 1 bagian bahan hijau. Keseimbangan ini sangat krusial. Karbon atau bahan coklat akan menyerap kelebihan kelembapan dari bahan hijau, sementara nitrogen atau bahan hijau akan mempercepat penghancuran bahan coklat yang keras. Apa yang terjadi jika kita abai dengan rasio keseimbangan ini? Terlalu banyak bahan hijau, kompos akan becek, berbau amonia, dan mengundang lalat. Terlalu banyak bahan coklat, proses pengomposan akan berjalan sangat lambat, bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk menjadi kompos jadi. Atur kelembapan. Kelembapan adalah mediator kehidupan. Tanpa air yang cukup, mikroorganisme pengurai akan mati suri. Namun jika berlebihan, mereka akan tenggelam. Bayangkan mikroba pengurai seperti atlet yang sedang bekerja keras. Mereka membutuhkan lapisan air tipis di sekitar bahan organik untuk bergerak, bernafas, dan mencerna makanannya. Kelembapan yang ideal menjaga suhu tumpukan tetap stabil dan memastikan proses dekomposisi berjalan di seluruh bagian. Jika kompos terlalu kering, proses kimiawi akan terhenti total. Sebaliknya, jika terlalu basah, air akan mengusir oksigen keluar, menciptakan kondisi anaerob yang memicu bau busuk dan pertumbuhan bakteri patogen. Lalu, berapa tingkat kelembapan yang pas? Secara teknis, kita mengincar angka 40% hingga 60%. Cara mengetahuinya sangat mudah, kita bisa menggunakan uji remas. Ambil segenggam material kompos dari bagian tengah, lalu remas dengan tangan. Jika terasa seperti spons yang baru diperas, di mana terasa lembab namun hanya mengeluarkan 1 atau 2 tetes air, artinya kelembapan sudah sempurna. Jika tangan tetap kering, itu tanda kurang kelembapan, dan jika air mengucur deras, itu tanda terlalu basah. Mengatur kelembapan adalah seni menyeimbangkan unsur pada kompos. Jika kompos terlalu kering, semprotkan air secara merata sambil membalik tumpukan agar air meresap ke bagian terdalam. Kita juga bisa menambahkan bahan hijau yang kaya kadar air seperti sisa buah-buahan. Jika kompos terlalu basah, jangan panik. Tambahkan bahan kering atau bahan coklat seperti serbuk gergaji, potongan kardus, daun kering atau sekam padi. Bahan-bahan ini akan menyerap kelebihan air sekaligus memberikan rongga udara yang baru.
Sirkulasi udara atau aerasi. Sirkulasi udara atau aerasi adalah mesin penggerak dekomposisi. Oksigen memungkinkan bakteri mengonsumsi karbon dan nitrogen dengan efisien. Tanpa udara yang cukup, kondisi akan berubah menjadi anaerob. Dalam kondisi tanpa udara ini, bakteri pengurai yang lambat dan menghasilkan gas metana serta hidrogen sulfida akan mengambil alih. Itulah penyebab munculnya aroma tidak sedap yang sering dikeluhkan orang saat membuat kompos. Jadi, udara adalah kunci agar kompos tetap harum seperti aroma tanah hutan. Lalu, bagaimana cara memastikan udara masuk ke dalam tumpukan? Langkah pertama adalah melalui struktur bahan. Jangan hanya memasukkan bahan yang halus dan padat. Campurkan bahan yang memiliki volume dan tekstur keras seperti ranting kecil, sekam padi, atau potongan kardus. Bahan-bahan ini berfungsi sebagai tiang penyangga yang menciptakan rongga-rongga kecil di dalam tumpukan sehingga oksigen bisa meresap hingga ke bagian paling tengah. Selain struktur bahan, kita perlu melakukan tindakan aktif, yaitu membalik kompos. Membalik tumpukan secara berkala, misalnya 1 atau 2 kali seminggu. Pembalikan ini memiliki 3 fungsi utama. Memasukkan suplai oksigen segar ke bagian dalam yang mulai jenuh, melepaskan panas berlebih agar mikroba tidak terpanggang oleh suhu mereka sendiri, dan memastikan seluruh bahan terurai secara merata dari pinggir ke tengah. Hindari bahan terlarang. Tidak semua berasal dari alam boleh masuk ke dalam wadah kompos. Memasukkan bahan yang salah bukan hanya memperlambat proses, tapi bisa merusak seluruh ekosistem mikroba yang sedang kita bangun. Mengetahui bahan terlarang adalah langkah pertama menuju kompos yang sukses. Bahan pertama yang harus dihindari adalah daging, ikan, tulang, dan produk susu. Mengapa? Secara alami mereka akan terurai, namun di dalam wadah kompos rumahan, bahan-bahan ini akan membusuk dengan sangat lambat dan menimbulkan bau yang sangat amis. Selain itu, produk hewani bisa mengandung bakteri patogen yang sulit mati jika suhu kompos tidak mencapai tingkat panas tertentu. Selanjutnya adalah minyak goreng, sisa santan dan lemak. Bahan-bahan berminyak ini sangat sulit diurai oleh bakteri. Minyak akan melapisi bahan organik lainnya dengan lapisan kedap air yang secara efektif membungkus sampah tersebut dari oksigen. Akibatnya, sirkulasi udara terhenti, kompos menjadi becek, dan proses dekomposisi akan mandek total. Sangat penting untuk tidak memasukkan kotoran kucing atau anjing. Kotoran hewan karnivora atau peliharaan seringkali mengandung parasit dan virus yang berbahaya bagi manusia. Hal yang sama berlaku untuk bahan yang terkontaminasi bahan kimia, seperti kertas kado yang mengkilat, kayu yang divernis, atau kain sintetis. Kita ingin hasil akhir kompos kita murni, bukan tumbukan nutrisi yang tercemar racun. Terakhir, waspadai sisa kebun kita. Jangan memasukkan tanaman yang sedang sakit, misalkan terkena jamur atau virus, atau gulma yang sudah berbiji. Jika suhu kompos tidak cukup panas, bibit tanaman dan biji gulma ini akan bertahan hidup di dalam kompos dan dapat menyebar ke kebun kita. Gunakan penutup dan lapisan atas. Menutup kompos bukan sekedar soal estetika agar tidak terlihat berantakan, melainkan tentang menciptakan iklim mikro yang stabil di dalam tumpukan. Fungsi utama penutup adalah sebagai isolator. Bayangkan penutup ini sebagai selimut. Saat mikroba bekerja, mereka menghasilkan panas. Jika bagian atas dibiarkan terbuka, panas dan kelembapan akan menguap begitu saja ke udara. Dengan menutupnya, kita mengunci uap air dan suhu panas di dalam, sehingga bakteri bisa bekerja 24 jam penuh tanpa terganggu oleh perubahan suhu udara di luar. Di musim hujan, penutup mencegah kompos menjadi terlalu basah atau kebanjiran yang bisa membunuh mikroba. Di sisi lain, penutup fisik seperti terpal, karung goni, atau lapisan dedaunan tebal akan menghalangi lalat untuk bertelur dan mencegah aroma kompos tercium oleh hewan pengganggu seperti tikus atau kucing. Apa yang sebaiknya digunakan untuk melapisi bagian atas kompos? Jika menggunakan wadah tertutup, pastikan tutupnya rapat namun tetap memiliki sedikit celah udara. Jika tumpukan terbuka, kita bisa menggunakan lapisan coklat tambahan seperti jerami atau dedaunan kering setebal 10-15 cm sebagai penutup alami. Gunakan bioaktivator. Secara sederhana, bioaktivator adalah konsentrat berisi pasukan khusus mikroorganisme pengurai seperti bakteri lactobacillus atau jamur fermentasi yang sering kita kenal dengan sebutan EM4.
Tanpa bioaktivator, sampah kita hanya mengandalkan mikroba alami yang jumlahnya tidak menentu. Dengan menambahkannya, kita seperti menyuntikkan ribuan pekerja profesional yang siap bekerja seketika untuk memecah bahan organik secara benar. Mengapa bioaktivator bisa menghilangkan bau? Bau busuk muncul ketika bakteri pembusuk anaerob mendominasi dan menghasilkan gas amonia atau sulfur. Mikroba dalam bioaktivator bekerja dengan cara melakukan fermentasi, bukan pembusukan biasa. Mereka akan menekan pertumbuhan bakteri jahat penghasil bau dan dengan cepat mengubah senyawa organik menjadi asam amino yang tidak berbau. Tumpukan kompos justru akan beraroma segar seperti fermentasi atau tanah hutan. Selain mengusir bau, bioaktivator bertindak sebagai katalisator atau pemacu. Bahan-bahan keras yang biasanya butuh berbulan-bulan untuk hancur bisa diurai dalam hitungan minggu berkat bantuan mikroba unggul ini. Ini sangat penting bagi kita yang mengkompos di lahan terbatas atau menggunakan wadah kecil di mana kecepatan dan kebersihan adalah prioritas utamanya. Jika penasaran dengan metode mengkompos yang tepat untuk pekebun perkotaan dengan lahan terbatas, klik video pada kiri layar. Jika ingin tahu kunci keberlanjutan berkebun organik, klik video pada kanan layar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.